Salam, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ujian akhir semester saya, mata kuliah, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Jadi di ujian akhir semester saya tentang mata kuliah ini, saya mengambil pameran perayaan akhir perkuliahan tentang perangkat pembelajaran di SMA Negeri 5 Kupang sebagai tempat PPL saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Suprianus Diole dengan NIM 2201010911815, program studi pendidikan profesi guru LPTK Universitas Nusa Cendana, angkatan kedua atau gelombang kedua tahun 2023. Jadi saya akan mengambil satu judul, yaitu tentang perangkat pembelajaran, yaitu tentang modul ajar, di mana dalam modul ajar itu ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap pelaksanaan, kemudian ada tahap refleksi pada saat melakukan PPL 1 di SMA Negeri 5 Kupang, khususnya di kelas 11. Berikutnya saya akan menjelaskan sebelum saya masuk kepada penjelasan saya tentang modul ajar. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit apa sih modul ajar dan apa sih komponen-komponen yang ada dalam modul ajar. Jadi modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media atau metode atau petunjuk dan pedoman pembelajaran yang dirancang secara sistematis dan menarik dengan tujuan untuk mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Modul ajar terdapat komponen-komponen yang harus ada dalam modul ajar. Ketika seorang guru menyusun modul ajar, ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama adalah informasi umum, kedua adalah komponen inti, kemudian yang ketiga adalah lampiran. Jadi di informasi umum ini berisi tentang identitas modul, kemudian ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian ada target peserta didik, kemudian ada model pembelajaran, kemudian di kompetensi inti, di komponen inti ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen, kemudian ada pengayaan dan remedial. Sedangkan di lampiran ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian ada glosarium, kemudian ada bahan ajar dan daftar pustaka. Itu tadi adalah penjelasan singkat saya tentang apa sih modul ajar. Kemudian ada komponen-komponen dalam modul ajar ketika seorang guru membuat modul ajar atau menyusun modul ajar. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan pada modul ajar yang saya buat, mana ada yang pertama adalah tahap perencanaan. Kemudian di tahap perencanaan ini saya turun sekolah melakukan observasi kurang lebih 1 minggu. Ketika observasi saya melakukan tes diagnostik, di mana tes diagnostik ini berguna atau bertujuan untuk memetakan karakteristik daripada peserta didik, mana kita sebagai seorang guru kita sudah tahu bersama bahwa peserta didik yang kita tahu bersama bahwa peserta didik saat ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya, baik itu dari gaya belajar, minat, motivasi dan sebagainya. Jadi tes diagnostik ini bertujuan untuk memetakan bagaimana apa yang menjadi karakteristik daripada peserta didik, dan ini merupakan sesuatu acuan atau menjadi acuan bagi seorang guru untuk merancang pembelajarannya atau merancang modul ajarnya gitu. Jadi ini adalah dokumentasi
dokumentasi teks diagnostik di kelas 11B karena saya sudah berkonsultasi dengan guru Pamong dan saya mendapatkan kelas untuk selama PPL nanti saya dapat di kelas 11B, dan saya juga sudah mencantumkan sumber untuk tes diagnostik. Nanti kalau ada teman-teman atau saudara yang mau menggunakan nanti baik, saya akan melanjutkan. Setelah saya melakukan tes diagnostik, selanjutnya saya membuat modul ajar berdasarkan tes diagnostik tadi. Jadi di kelas saya di kelas B itu ada 3 gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar kinestetik. Jadi ini adalah modul yang saya sudah buat dan saya sudah rancang. Nanti saya sudah sertakan dengan kode QR-nya. Nanti di scan saja kalau ada yang mau lihat bagaimana perancangan modul ajar saya. Dan ini adalah modul ajar yang saya buat, di mana dalam modul ajar ini ketika saya konsultasi dengan guru Pamong, saya mendapatkan materi kimia, yaitu tentang termokimia, lebih khususnya tentang kalorimeter, adalah bagaimana peserta didik mampu menghitung perubahan entalpi reaksi atau delta H menggunakan data kalorimeter, ya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dalam modul ajar itu ada 3 komponen yang harus ada, yaitu ada informasi umum, di mana informasi umum itu ada identitas sekolah, dan ini adalah identitas sekolahnya. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini mana peserta didik sebelum masuk di materi ini atau pembahasan materi ini, peserta didik sudah harus mempunyai kemampuan awal, sehingga mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang akan sedang dipelajari. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan atau memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kalau berbicara tentang sarana dan prasarana, nanti disesuaikan saja tentang kondisi kelas, seperti apa kondisi kelas, misalnya kita menggunakan LCD atau dan sebagainya, nanti disesuaikan saja sebagai seorang guru. Kemudian ada target peserta didik. Target peserta didik di sini adalah ketika kita karena saya sudah membagi peserta didik berdasarkan tes diagnostik, dan di sini targetnya berdasarkan 3 gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian ada model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran Discovery Learning atau ADL. Kemudian di kompetensi inti, yaitu ada capaian pembelajaran, karena di kelas 11 itu sekarang menggunakan fase, karena di kelas 11 itu menggunakan fase F. Jadi saya mengambil capaian pembelajaran untuk kelas 11 di fase F, khususnya mata pelajaran kimia, yaitu di mana capaian pembelajaran untuk termokimia ini yang ingin dicapai oleh peserta didik, yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan aspek energi dalam reaksi kimia. Kemudian ada tujuan yang harus dicapai daripada pembelajaran ini, di mana peserta didik mampu menghitung perubahan entalpi reaksi atau delta H berdasarkan data kalorimeter. Kemudian ada pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga sudah sertakan dengan asesmen. Kemudian ada pengayaan dan remedial dan sebagainya. Untuk pada bagian untuk kegiatan pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran ADL dengan sintaksnya sudah saya sertakan pada modul ajar saya.
menggunakan sintaks daripada. Kemudian ini adalah contoh LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya sudah buat berdasarkan gaya belajar daripada peserta didik. Dan membuat perencanaan, kemudian tes diagnostik, kemudian saya melakukan merancang modul ajar, kemudian di tahap yang kedua saya tahap pelaksanaan daripada perencanaan modul ajar tadi gitu. Dan ini adalah dokumentasi daripada tahap pelaksanaan, dan saya juga sudah sertakan video. Saya sudah sertakan video untuk pembelajaran. Di sini saya sudah masuk videonya, sudah masuk di tahap presentasi kelompok berdasarkan gaya belajar. Jadi di sini waktu itu karena waktunya tidak cukup, jadi proses pembelajarannya hanya sampai saja di pengerjaan LKPD-nya, tidak sampai pada presentasi. Jadi presentasinya saya lanjut di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, jadi ini saya sudah sertakan videonya, nanti disimak saja. Kemudian yang membuat perencanaan, kemudian tes diagnostik, kemudian saya melakukan merancang modul ajar, kemudian di tahap yang kedua saya tahap pelaksanaan daripada perencanaan modul ajar tadi gitu. Dan ini adalah dokumentasi daripada tahap pelaksanaan, dan saya juga sudah sertakan video. Saya sudah sertakan video untuk pembelajaran. Di sini saya sudah masuk videonya, sudah masuk di tahap presentasi kelompok berdasarkan gaya belajar. Jadi di sini waktu itu karena waktunya tidak cukup, jadi proses pembelajarannya hanya sampai saja di pengerjaan LKPD-nya, tidak sampai pada presentasi. Jadi presentasinya saya lanjut di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, jadi ini saya sudah sertakan videonya, nanti disimak saja. Kemudian yang membuat perencanaan, kemudian tes diagnostik, kemudian saya melakukan merancang modul ajar, kemudian di tahap yang kedua saya tahap pelaksanaan daripada perencanaan modul ajar tadi gitu. Dan ini adalah dokumentasi daripada tahap pelaksanaan, dan saya juga sudah sertakan video. Saya sudah sertakan video untuk pembelajaran. Di sini saya sudah masuk videonya, sudah masuk di tahap presentasi kelompok berdasarkan gaya belajar. Jadi di sini waktu itu karena waktunya tidak cukup, jadi proses pembelajarannya hanya sampai saja di pengerjaan LKPD-nya, tidak sampai pada presentasi. Jadi presentasinya saya lanjut di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, ini saya sudah sertakan videonya, nanti disimak saja. Kemudian yang membuat perencanaan, kemudian tes diagnostik, kemudian saya melakukan merancang modul ajar, kemudian di tahap yang kedua saya tahap pelaksanaan daripada perencanaan modul ajar tadi gitu. Dan ini adalah dokumentasi daripada tahap pelaksanaan, dan saya juga sudah sertakan video. Saya sudah sertakan video untuk pembelajaran. Di sini saya sudah masuk videonya, sudah masuk di tahap presentasi kelompok berdasarkan gaya belajar. Jadi di sini waktu itu karena waktunya tidak cukup, jadi proses pembelajarannya hanya sampai saja di pengerjaan LKPD-nya, tidak sampai pada presentasi. Jadi presentasinya saya lanjut di pertemuan berikutnya.
pada pertemuan berikutnya. Jadi ini saya sudah sertakan videonya, nanti disimak saja. Kemudian membuat perencanaan, kemudian diagnostik, kemudian saya melakukan merancang modul ajar. Kemudian di tahap yang kedua saya tahap pelaksanaan daripada perencanaan modul ajar tadi gitu. Dan ini adalah dokumentasi daripada tahap pelaksanaan, dan saya juga sudah sertakan video. Kemudian yang ketiga adalah tahap refleksi, di mana tahap refleksi ini saya bersama dengan guru pamong, kemudian bersama rekan-rekan sejawat atau teman mahasiswa pendidikan profesi guru, bersama guru pamong kami melakukan refleksi. Ya, refleksi ini untuk refleksi mengenai pembelajaran yang berlangsung dalam kelas. Kemudian refleksi bisa dilakukan oleh guru ataupun dilakukan oleh teman sejawat. Ini adalah dokumentasi refleksi saya. Kemudian ada refleksi bersama dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Lolita, dan guru pamong saya bernama Ibu Nur, dan ini adalah hasil dokumentasi daripada refleksi. Kemudian ini saya sudah sertakan hasil refleksi bersama dengan guru pamong dan DPL, mana DPL saya Lolita AM Parera SSI M Kim. Kemudian ada guru pamong saya Nur Aini Saleh SPD, mana hasil refleksi daripada DPL saya yaitu masih kurangnya penguasaan kelas, kemudian masih kurangnya dalam manajemen waktu, dan inilah rencana tindak lanjut ke depannya saya ketika saya melakukan PPL lagi gitu ya. Jadi yang rencana tindak lanjut saya mendekati setiap peserta didik untuk memahami apa yang mereka lakukan. Kemudian ada butuh perhatian lebih. Di sini butuh perhatian lebih artinya bahwa kita memperhatikan, sebagai seorang guru memperhatikan peserta didik ketika memberikan scaffolding, kira-kira peserta didik mana yang harus diberikan perhatian begitu ya. Kemudian di yang poin yang ketiga, memisahkan peserta didik yang membuat keributan dalam kelas, dan ini adalah sesuatu yang saya jumpai dalam kelas saya. Ada siswa saya yang mungkin sangat aktif begitu, tapi sangat ribut juga dalam kelas, dan ini adalah sesuatu yang perlu menjadi rencana tindak lanjutnya saya. Kemudian adalah rencana tindak lanjut pada manajemen waktu, yaitu mengelola waktu pembelajaran dengan baik. Dan kemudian adalah refleksi daripada guru pamong saya, yaitu adalah penguasaan kelas juga. Saya akan melakukan hal yang sama juga. Kemudian ada ya, saya sadar bahwa manajemen waktu saya masih kurang, jadi itu menjadi sesuatu yang perlu bahan refleksi bagi saya. Kemudian ada refleksi yang selanjutnya adalah menggunakan aplikasi Quizzes untuk asesmen formatif gitu ya. Jadi kedepannya saya diharapkan untuk mencoba melaksanakan asesmen formatif atau setelah proses pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes, supaya